Teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Di dalam video ini adalah lokasi dari almarhum Go Guante. Terletak di seberang Pembayan, Pak. Ya. Seberang Pembayan. Ini lokasi. Di depan sana adalah Pantai Padang. Boleh dikatakan dari kunjungan saya ini, saya mendapati bahwa lokasi pekuburan almarhum Go Guante, beginilah kondisinya. Informasinya bagaimana nih, Pak? Ini sudah dibongkar, Pak? Sudah dibongkar nih. Sudah dibongkar. Bapak tahu kapan dibongkar, Pak? Oh, dibongkar udah lama, lebih 15 tahun udah ada lebih. Cukup lama. Sudah 15 tahun, sudah lebih dari 15 tahun udah dibongkarnya, Pak, ya. Dan sekarang kita melihat inilah jejak-jejak dari makam Go Guante. Ada aksara Tionghoa di sini. Memang kesannya lokasi ini sudah tidak terurus lagi. Kunjungan ke sini bahkan ada yang patah. Nah, ini dia yang patah. Ada bagian dari makam ini yang patah. Patung yang di ujung sana harusnya ada dua, cuma ada satu. Nah, hanya ada satu yang bagus dan satu lagi sudah patah. Nah, saya ditemani oleh seorang bapak yang berdomisili di lokasi kuburan ini. Kita akan coba lihat dari jarak dekat apa yang ada di makam ini. Lebih dari 15 tahun kuburan ini, makam ini tidak lagi mungkin dikunjungi oleh sanak famili kerabat untuk pembersihan yang biasanya dilakukan pada saat Cengbeng 5 April. Nah, jadi situasinya seperti ini. Jadi memang boleh dikatakan lokasi kuburan ini memang sudah tidak terawat dan boleh dikatakan merana. Berbeda dengan kunjungan saya pada saat saya sampai di kuburan Kapiten Ang Englai. Masih bisa terlihat jejak-jejaknya, nama-namanya. Sementara pada kunjungan ke kuburan almarhum Go Guante, orang hebat, orang kaya juga pada waktu zaman itu. Tapi karena sudah dibongkar 15 tahun lebih, maka seperti inilah kira-kiranya. Gambar saya ambil pada hari ini, Senin tanggal 9 November 2020. Saya ditemani oleh seorang bapak warga seberang Pembayan yang berdomisili tidak jauh dari kuburan ini, area pemakaman ini. Memang berbeda juga kalau kita bandingkan di sini dengan area pemakaman Limasai. Limasai juga berada di pinggang bukit di Kecamatan Padang Selatan, tetapi agak lebih terawat dibandingkan di lokasi ini. Itu dia karena sudah lebih dari 15 tahun istilahnya isi dari makam ini sudah dibongkar lalu ditinggalkan begitu saja. Yang ada di dalam gambar ini adalah prasasti, lalu ada meja altarnya. Saya coba menelusuri, ini sepertinya ada tulisan di sini. Go Guante, ya. Ini dia
Ada tulisan Padang. Menjadi memang tidak begitu jelas lagi karena sudah berpadu dengan semak-semak. Liki Patnio, sepertinya nama istri beliau ini, sepertinya. Ya, istri dari Goguante. Kita lihat lagi di sini ada makam beraksara Tionghoa. Saya dibantu oleh seorang bapak untuk melihat dari dekat apa yang ada di sayap kiri dari makam ini. Kalau tadi kita lihat yang ada di sayap kanan makam, sepertinya kita akan coba telusuri apa yang ada di sayap kiri dari makam ini. Sepertinya ada keterangan dalam bahasa Latin, almarhum Goguante. Ada sejumlah nama lagi di sana. Dan termasuk bagian bawah di sana ada tertulis namanya kita lihat. Anak laki-laki Go Suntong, Go Sunyo, Go Sunyo, Go Sunhin, Go Suntiu. Paling bawah sekali. Informasi yang saya miliki bahwa nama anak pertama Go Suntong merupakan kapitan terakhir atau pemimpin masyarakat dari komunitas Tionghoa terakhir di Kota Padang sebelum akhirnya Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Go Suntong merupakan kapitan terakhir. Informasi yang saya miliki bahwa Go Suntong menjadi kapitan pada tahun 1939. Patung ini kemudian sekarang menjadi tempat untuk ikatan kabel. Ya, beginilah suasana terakhir dari kunjungan saya di area pemakaman Goguante. Atas kebaikan hati dari beberapa orang bapak yang berdomisili di seberang Pebayan, Kecamatan Padang Selatan, tidak jauh dari lokasi penguburan Goguante, saya berhasil menemukan prasasti dalam dua bahasa, satu dalam bahasa Tionghoa, seperti yang dilihat ini. Mungkin perlu waktu untuk penerjemahan. Lalu pada bagian bawah dari aksara Tionghoa ini, saya menemukan pada prasasti yang sama ini semacam terjemahan dari aksara Tionghoa itu. Memang dari prasasti ini tidak begitu jelas, dan kalau dibersihkan atau diperbaiki lagi mungkin akan bisa terbaca dengan jelas. Setidaknya dari rekaman video ini, saya ambil dari jarak yang cukup dekat. Saya coba membaca pada tanggal 12 Juni 1926 sudah dilelang di muka, ada kalimat yang tidak begitu jelas ya, sepotong sana.
Perponding nomor 60 atau 30 yang terletak di seberang Kampung Pebayan. Tanah tersebut pada alinea kedua, pada tanah tersebut sudah dibeli atas nama Si Hin Kiong. Si Hin Kiong kita ketahui adalah kelenteng yang ada di Kota Padang yang sampai sekarang masih ada juga. Kemarin saya sudah tayangkan rumah abu milik kelenteng Si Hin Kiong. Saya menyimpulkan bahwa dari prasasti ini ada 4 nama sebagai penyumbang untuk pembelian tanah ini. Sekilas saya coba membaca namanya di sini Go Guante, sejumlah sekian partisipasinya. Lalu ada juga Li Bun Cian atau Li Bun Tiat, kurang begitu jelas. Nama ketiga Go Bun Tiao. Lalu ada nama yang ketiga Li Hok Bian, sekian partisipasinya. Jadi kalau seandainya prasasti ini dibaguskan lagi, mungkin akan lebih lengkap, akan lebih terbaca lagi data-data rupanya mengenai pembelian tanah yang dilakukan oleh 4 nama tersebut dan kemudian disumbangkan atau diberikan kepada pengelolanya, kepada kelenteng Si Hin Kiong. Ada lagi nama-nama yang lain tapi tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Tetapi paling tidak saya gembira bahwa pada hari ini saya berkesempatan sampai di lokasi prasasti di mana yang menunjukkan ada jejak sejarah masa lalu. Kalau di sini dinyatakan pada tanggal 12 Juni 1926, berarti hampir 100 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2020. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya kabarkan. Beberapa kali nama Go Guante saya sebut saat berkunjung ke lokasi pusara. Tetapi ternyata pusara tersebut telah dibongkar lebih dari 15 tahun silam. Nah, kita ingin mengenal serba sedikit Go Guante. Siapa Go Guante? Go Guante adalah putra dari Go Mo Chiu, kelahiran Xiamen, Fujian, Tiongkok pada bulan Oktober tahun 1856. Beliau meninggal tanggal 12 September tahun 1914 saat berusia 57 tahun di Xiamen, Fujian, Tiongkok. Walau demikian, beliau dimakamkan di Padang. Nah, suami dari Li Ki Pat Nio ini mempunyai 16 orang anak. Dan salah satu di antaranya bernama Go Sun Tong, kelahiran tahun 1899. Go Sun Tong dikenal sebagai Kapiten der Chinesen Padang terakhir sebelum kedatangan penjajah Jepang tahun 1942. Apa yang menarik dari Go Guante ini? Go Guante adalah orang yang terkenal pada waktu itu, kaya, tetapi juga mempunyai jiwa sosial. Dia mempunyai usaha yang bernama NV Handel Maskapai Go Guante. Nah, usahanya ini kemudian dilanjutkan oleh Go Sun Tong. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pada waktu itu Go Guante bersama dengan 4 orang, dia merupakan salah satu dari 4 orang yang mendonasikan sejumlah dana untuk pembelian lahan yang digunakan bagi masyarakat Tionghoa Padang sebagai lokasi pemakaman. Lalu diserahkan kepada pihak kelenteng Si Hin Kiong Padang untuk diurus dan dikelola. Nah, jadi boleh katakan dia cukup memberikan perhatian kepada masyarakat Tionghoa Padang waktu itu, walaupun boleh dikatakan waktu itu cukup bergelimang kekayaan. Ada sifat sosialnya, peduli kepada yang lainnya, begitu.